Unboxing logistik WSBK Mandalika diawasi ketat. Gelaran WSBK Mandalika kurang 1 pekan lagi. Saat ini logistik diketahui sudah berada di padok sirkuit Mandalika. Lantas kapan ya logistik WSBK Mandalika ini akan di-unboxing? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kabarnya Mandalika Grand Prix Association atau MGPA bersama kantor Bea Cukai Mataram mematangkan rencana pemeriksaan dan unboxing terhadap logistik dari tim balap World Superbike atau WSBK. Tinggal menunggu waktu yang paling tepat kapan. Bisa jadi di minggu ini atau minggu depan, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Proses unboxing logistik akan dilakukan bersama petugas dari kantor Bea Cukai maupun petugas pengawas lainnya, tentunya di bawah Kementerian Keuangan. Dilakukan untuk memeriksa kesesuaian jumlah item terhadap dokumen impornya. Pemeriksaan akan dilakukan langsung di padok masing-masing tim di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Petugas Bea Cukai sudah di lokasi, karena Mandalika masuk kawasan pembapeian khusus. Jadi unboxingnya tinggal tunggu waktu saja, jelasnya. Selama pemeriksaan barang impor sementara ini, MGPA ingin seluruh prosesnya kondusif. Tidak ada kehebohan, apalagi hingga viral, seperti yang terjadi pada proses unboxing di penyelenggaraan WSBK tahun 2021 yang lalu. Karena itu selama proses unboxing logistik, akses untuk masuk ke sirkuit Mandalika akan diperketat. Bahkan ada rencana untuk menutup sementara. Selain itu area padok akan diberi garis batas. Juga tidak boleh ada pengambilan foto dan video untuk mencegah hal yang berpotensi menimbulkan masalah bagi petugas Bea Cukai maupun komplain ke Dornasport. Priyandi menyebut, ia sebenarnya memahami soal euforia terhadap event internasional di sirkuit Mandalika. Beberapa orang ingin membantu untuk menyebarkan kabar baik dengan segera. Namun niat baik tersebut tak jarang menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat luas. Saya pun kadang begitu, pengen foto dan video, tapi untuk sekarang kami ingin kondusif, sehingga proses unboxing berjalan lancar dan siap untuk dipakai saat balapan, tandas Priyandi Satria. Sementara itu seluruh logistik untuk WSBK telah tiba di Lombok. Diterbangkan pesawat kargo Malaysia Airlines yang membawa muatan seberat 27,2 ton. Malaysia Airlines mendarat sekitar pukul 6.30 WITA. Malaysia Airlines menjadi pesawat mengangkut logistik ketiga atau terakhir untuk WSBK Mandalika 2022. Sehingga total logistik yang diangkut menggunakan pesawat menjadi 176,5 ton. Dua pesawat sebelumnya Qatar Airways dengan nomor penerbangan KR8062 tiba di bandara lebih awal, yakni pada Sabtu 29 Oktober pukul 15.48 WITA. Berangkat dari Doha, Qatar dengan membawa muatan sebanyak 81,82 ton. Perlengkapan WSBK itu kemudian dibawa menuju sirkuit dengan 13 truk kargo. Tahap kedua Ethiopian Airlines dengan nomor penerbangan ET3657 tiba di bandara pukul 00.58 Minggu, membawa muatan sebanyak 67,3 ton dan langsung dibawa ke sirkuit dengan menggunakan 12 truk kargo. Seluruh proses angkutan WSBK berjalan lancar dan baik. Tidak ada kendala sedikit pun, kata General Manager PT Angkasa Pura I Bizam, Rahmat Adil Indrawan. Lantas bagaimana menurut kalian dengan persiapan WSBK hingga saat ini? Komen di bawah ya.
sirkuit Mandalika terus mematangkan persiapan jelang WSBK yang hanya tinggal menghitung hari. Persiapan trek, logistik, hingga fasilitas penunjang terus dilakukan oleh ITDC dan MGPA selaku promotor sirkuit Mandalika. Dengan mepetnya waktu, pekerjaan di sirkuit Mandalika hanya menyisakan penataan tampilan dan pembersihan lintasan saja. Salah satu penataan tampilan yang tak kalah penting untuk dilakukan sebelum gelaran WSBK adalah pengecatan lintasan sirkuit Mandalika yang meliputi track length, garis curb, serta track limit. Lantas sampai di mana ya progres pengecatan lintasan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Kali ini diketahui garis curb sirkuit Mandalika telah rampung dicat. Sebagai informasi, pengecatan ini merupakan bagian dari track improvement. Sebelum dicat ulang, beberapa garis curb sirkuit Mandalika diubah menjadi curb Misano yang memiliki ukuran berbeda dari curb standar. Salah satu garis curb yang diubah ke model Misano adalah curb yang berada di tikungan 5 menuju tikungan ke-6. Usai dirubah ke model Misano dan dibersihkan, garis curb dicat oleh ahli road grip asal Inggris. Pengecatan ini pun diketahui gercep dilakukan, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Selain garis curb, track limit juga diketahui akan segera dicat. Pengecatan track limit ini perlu dilakukan karena terdapat bekas ban para pembalap yang terlihat sangat mengganggu. Selain itu, pekerjaan di sirkuit Mandalika meliputi pemangkasan rumput hingga pembersihan trek area. Perlu diketahui, pembersihan trek diketahui menggunakan cairan khusus atau deterjen untuk mengepel aspal lapisan terakhir sirkuit Mandalika dan juga dengan teknik khusus sesuai standar internasional. Pembersihan dengan teknik ini terbukti sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, permukaan aspal yang sebelumnya berwarna coklat langsung berubah warna menjadi hitam pekat dan nampak mewah. Selain persiapan di area lintasan sirkuit, ITDC diketahui juga terus melengkapi fasilitas di sirkuit Mandalika. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah area parkir. Saat ini kami tengah merampungkan penyediaan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubung dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan The Mandalika, ujar General Manager The Mandalika Bram Subiandoro. Penataan fasilitas parkir di area sirkuit dan kawasan The Mandalika yang dilakukan meliputi pekerjaan pengerasan area kantong parkir, pemasangan penerangan jalan atau PJU dengan solar cell dan sinage penunjuk arah lot parkir. Tidak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar, baik di sisi crowd control dan manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB serta Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Tentunya semua berharap gelaran WSBK Mandalika November mendatang dapat berjalan lancar dan berbeda dari tahun lalu. Lantas bagaimana menurut kalian dengan perkembangan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Komen di bawah ya.